Ini makin kagum saja sama Menko Polhukamnya Pak Jokowi, yakni Pak Mahfud MD. Ya, dia itu jago ngomong dan memberani. Dia juga jago debat lah. Dia juga nggak siut kalau digertak. Ya, selain itu, nah ini yang penting. Pak Mahfud ini berani ngomong keras karena dia itu ilmunya tinggi, lur. Makanya kalau digertak, ya Pak Mahfud ini ya beranilah gertak balik. Para anggota DPR RI yang biasanya galak-galak itu, kalau ketemu Pak Mahfud ya mereka jadinya siut, lur. Sepertinya dalam beberapa hari ke depan nanti akan ada banyak sekali pejabat yang insomnia alias susah untuk tidur nyenyak. Jujur saja, saya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Prof. Mahfud MD selama berada di barisan Menteri Kabinet Indonesia Maju. Salah satunya yaitu beliau ini selalu tanggap dan responsif terhadap isu-isu yang sedang ramai menjadi perbincangan publik. Perawakannya nggak tinggi besar, tapi soal keberanian Muhammad Mahfud Mahmudin alias Mahfud MD, dia benar-benar bernyali besar. Sejak dulu Mahfud MD dikenal suka bicara apa adanya dan tetap dengan gaya khas Maduranya. Tetap bicara lurus dan gak bertele-tele. Dan yang juga penting, nyalinya sama sekali gak berkurang. What? Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Jangan kaget, Mahfud MD didampingi Jenderal Bintang 3 ikut duduk di barisan paling depan. Ngeri pak, sikat pak, jangan kasih kendor. Ya terserah Jenderal Bintang 3 mendampingi Menko Polhukam Mahfud MD saat hadir di rapat dengar pendapat atau RDP di DPR RI. Melihat hal ini, Komisi 3 DPR mengaku kaget bahwa kehadiran Jenderal Bintang 3 itu dipertanyakan lantaran ia ikut duduk di barisan paling depan. Hal itu terlihat saat Mahfud MD memasuki ruang rapat di gedung DPR RI. Di belakang Mahfud MD terlihat sosok Jenderal Bintang 3, yakni Komjen Agus Andrianto. Bahkan Komjen Agus ikut duduk di barisan paling depan, satu deret dengan Menko Polhukam. Nah, kehadiran Jenderal Bintang 3 dalam rapat tersebut pun menimbulkan pertanyaan. Tidak terkecuali Wakil Ketua Komisi 3 DPR, Ahmad Syahroni, pihaknya mengaku kaget saat melihat Komjen Agus mendampingi Mahfud MD. Dalam rapat tersebut, bahkan kehadiran Komjen Agus sempat disinggung oleh Ahmad Syahroni. Selaku pimpinan rapat, Ahmad Syahroni menanyakan kehadiran Komjen Agus hingga duduk di barisan yang paling depan. Rupanya, Komjen Agus merupakan anggota Komite Koordinasi Nasional Pengahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU. Terkait tindakan Mahfud MD, dalam keberaniannya berbicara, sosoknya ternyata memang pernah mendapatkan julukan khusus oleh mantan Presiden keempat RI, Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Julukan yang disematkan khusus untuknya itu diberikan oleh Gus Dur kala masih menjabat sebagai Presiden Indonesia. Peluru tak terkendali itulah julukan yang diberikan oleh Gus Dur untuk Mahfud MD. Kemudian hingga akhirnya julukan itu turut ditiri oleh mantan Menteri Permukiman dan Pengembangan Wilayah Erna Witoelar. Erna Witoelar merupakan istri dari Rahmat Witoelar yang juga dulu pernah menjadi jubir dari Gus Dur. Rahmat Witoelar juga pernah menjabat sebagai Menteri Negara Lingkungan Hidup di Kabinet Gus Dur. Dan menutup penjelasan dari Mahfud lewat cuitannya, julukan peluru tak terkendali itu berarti berani bicara dan bertindak belak-belakan. Julukan itu diingat Mahfud saat ia bertemu kembali dengan pasangan Witoelar, membuatnya kembali bernostalgia. Sementara itu, tokoh Nahdlatul Ulama atau NU menyoroti Menko Polhukam Mahfud MD yang menggelar rapat bersama Komisi 3 DPR RI dalam agenda pembahasan polemik transaksi janggal senilai 349 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan. Hal itu ditanggapi oleh Gus Nadir dalam akun Twitter pribadi milik Yaya. Dalam cuitannya, Gus Nadir menyatakan bahwa terharu dengan keberanian Mahfud MD untuk membersihkan KKN yang merupakan amanat reformasi. Gus Nadir juga menyebutkan bahwa rakyat Indonesia mesti mendukung komitmen
Bersih-bersih yang dilakukan oleh Mahfud MD itu memang kisruh. Ini membuat mata kita tertuju dengan keberanian Profesor Mahfud MD. Karena kita tahu, koruptor di negeri ini memang sangat mengerikan. Modusnya pun setiap tahunnya berubah-ubah. Ya, salah satu tindak TPPU yang dilakukan para koruptor, salah satunya dengan membawa uang tunai dan digunakan untuk berjudi di Singapura. Hal tersebut juga disampaikan oleh Mahfud MD dalam rapat kemarin. Ia mengatakan setelah membawa uang itu ke Singapura, kata Mahfud, koruptor tersebut akan mengakui kalau uang ini merupakan hasil judi di Singapura. Sebab di Singapura judi, kata dia, tidak dipermasalahkan. Tak cukup sampai di situ. Menko Polhukam itu juga menyatakan terdapat modus tukar koper isi uang di pesawat, di mana modusnya yakni dengan menukar koper isi kertas dengan koper isi uang. Jadi jangan dari orang bawa koper, satu kopernya isi kertas, satu kopernya lagi isi uang ditukar di atas pesawat. Itu yang banyak terjadi, ujarnya. Jangan kaget, Mahfud MD didampingi Jenderal Bintang 3 ikut duduk di barisan paling depan. Ngeri pak, sikat pak, jangan kasih kendor. Ya, terserah Jenderal Bintang 3 mendampingi Menko Polhukam Mahfud MD saat hadir di rapat dengar pendapat atau RDP di DPR RI. Melihat hal ini, Komisi 3 DPR mengaku kaget bahwa kehadiran Jenderal Bintang 3 itu dipertanyakan lantaran ia ikut duduk di barisan paling depan. Hal itu terlihat saat Mahfud MD memasuki ruang rapat di gedung DPR RI. Di belakang Mahfud MD terlihat sosok Jenderal Bintang 3, yakni Komjen Agus Andrianto. Bahkan Komjen Agus ikut duduk di barisan paling depan, satu deret dengan Menko Polhukam. Nah, kehadiran Jenderal Bintang 3 dalam rapat tersebut pun menimbulkan pertanyaan. Tidak terkecuali Wakil Ketua Komisi 3 DPR, Ahmad Syahroni, pihaknya mengaku kaget saat melihat Komjen Agus mendampingi Mahfud MD. Dalam rapat tersebut, bahkan kehadiran Komjen Agus sempat disinggung oleh Ahmad Syahroni. Selaku pimpinan rapat, Ahmad Syahroni menanyakan kehadiran Komjen Agus hingga duduk di barisan yang paling depan. Rupanya, Komjen Agus merupakan anggota Komite Koordinasi Nasional Pengahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU. Terkait tindakan Mahfud MD, dalam keberaniannya berbicara, sosoknya ternyata memang pernah mendapatkan julukan khusus oleh mantan Presiden keempat RI, Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Julukan yang disematkan khusus untuknya itu diberikan oleh Gus Dur kala masih menjabat sebagai Presiden Indonesia. Peluru tak terkendali itulah julukan yang diberikan oleh Gus Dur untuk Mahfud MD. Kemudian hingga akhirnya julukan itu turut ditiri oleh mantan Menteri Permukiman dan Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.